Oke, halo semuanya. Kali ini kita nggak akan ngomongin soal gimana caranya jadi lebih kuat atau lebih tegar. Justru sebaliknya, kita mau ngobrol jujur-jujuran tentang sesuatu yang lebih mendasar. Gimana rasanya memendam perasaan. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin sejenak, kamu lagi duduk sendirian. Sepi, nggak ada notifikasi, nggak ada yang nanyain. Tapi anehnya, justru di momen hening kayak gitu, kepala kita rasanya paling berisik. Semua pikiran, semua perasaan yang selama ini coba kita abaikan, tiba-tiba datang keroyokan. Familiar banget kan? Dan ini nih, kalimat andalan kita semua. Di luar, kita pasang senyum paling meyakinkan dan bilang, "Oh aman kok, aku baik-baik aja." Padahal di dalam hati, kita lagi nahan sedih, kecewa, marah, yang nggak pernah benar-benar kita selesaikan. Ada jarak yang jauh banget antara yang kita tunjukin ke dunia, sama yang sebenarnya kita rasain. Nah, kita mulai dari sini dulu ya. Kita coba kenali gejalanya. Semua keramaian di dalam kepala itu, semua perasaan yang kita pendam itu, ujung-ujungnya sering banget mengarah ke satu kondisi yang khas banget. Ini bukan capek biasa karena habis kerja seharian loh. Ini tuh lelah yang rasanya nembus sampai ke tulang. Capek mental yang datang karena kita udah kelamaan menahan emosi. Rasanya tuh berat banget, tapi kita bahkan nggak tahu harus mulai dari mana buat ngurainya. Mau nangis saja bingung, apa yang mau ditangisin? Terus pertanyaannya, kenapa sih kita begini? Kenapa memendam perasaan tuh kayak udah jadi kebiasaan umum banget? Jawabannya seringkali bukan karena kita lemah loh, tapi karena ya ini adalah sesuatu yang diajarkan ke kita. Kalimat-kalimat ini kedengarannya kayak nasihat yang baik kan? Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, ini sebenarnya instruksi halus buat kita mengabaikan perasaan kita sendiri. Dari kecil kita dengerin pesan-pesan ini berulang kali, sampai tanpa sadar, itu ngebentuk cara kita merespons apa yang ada di dalam diri kita. Jadi, pelajaran yang nempel di kepala kita cuma satu. Tiap kali sedih, kita diam. Tiap kali kecewa, kita tahan. Tiap kali marah, kita kubur dalam-dalam. Kita jadi jago banget dalam menyimpan, tapi kita benar-benar lupa caranya memahami apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam diri kita. Sekarang, kita coba lihat perasaan dari sudut pandang yang sama sekali beda ya. Ada satu metafora yang sederhana banget, tapi mungkin bisa mengubah cara kita memandang emosi kita selamanya. Coba deh bayangin, setiap perasaan, mau itu sedih, senang, atau marah, itu tuh energi. Persis kayak air di sungai. Energi ini butuh gerak, butuh mengalir. Kalau kita coba bendung, kita tahan, airnya bakal diam kan? Lama-lama jadi kotor, jadi keruh, dan tekanannya makin besar. Sampai suatu saat, jebol, meluap tak terkendali. Bedanya kelihatan banget kan? Di satu sisi, kalau kita menahan perasaan, itu bakal jadi beban yang keruh dan bisa meledak kapan aja. Tapi di sisi lain, kalau kita biarin dia mengalir, perasaan itu bakal ngelewatin kita secara alami, terus reda, dan akhirnya ninggalin kejernihan. Jadi, poin paling krusialnya itu ini, merasakan sesuatu, entah itu sedih atau kecewa, itu bukan sebuah kegagalan atau tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa kita hidup. Itu adalah bagian paling dasar dari pengalaman menjadi seorang manusia. Oke, kita udah paham masalahnya, dan sekarang kita punya cara pandang baru. Terus, gimana dong cara praktisnya? Gimana cara kita mulai membiarkan perasaan itu mengalir dengan aman? Gini deh, mengelola perasaan itu bukan berarti kita harus langsung membongkar semua pintu dan jendela. Enggak. Kalau memendam itu kan ibarat kita ada di ruangan tertutup rapat. Lama-lama udaranya pengap, sesek. Nah, mengelola itu cukup dengan membuka jendelanya sedikit aja. Nggak perlu drastis. Yang penting cukup buat ngasih ruang biar kita bisa napas lega lagi. Caranya bisa dimulai dari 3 langkah yang sederhana banget ini. Pertama, coba kasih nama. Sebutin aja secara spesifik apa yang lagi kamu rasain. Kedua, tulis. Keluarin semua unek-unek di kepala ke kertas, nggak usah disensor, nggak usah dihakimi. Dan ketiga, cukup akui dalam hati. Duduk diam sebentar dan bilang ke diri sendiri, iya, aku lagi ngerasain ini. Udah, itu aja. Kenapa sih ngasih nama itu penting banget? Soalnya, tindakan sederhana itu mengubah posisi kita. Dari yang tadinya tenggelam sama perasaan, kita jadi pengamatnya. Saat kita bisa bilang, oh, ini toh yang namanya rasa kecewa, kita seakan menciptakan sedikit jarak. Dan dari jarak itulah kita jadi bisa memahaminya, bukan lagi dikendalikan secara buta olehnya. Dan pada akhirnya nih, tujuan dari semua ini tuh bukan buat jadi pribadi yang super kuat, yang kebal sama perasaan. Bukan itu. Tujuannya jauh lebih sederhana, dan sejujurnya jauh lebih membebaskan. Hasilnya adalah perasaan ringan. Plong. Ini bukan berarti masalah di hidup kita tiba-tiba hilang semua ya, sama sekali bukan. Masalahnya mungkin masih ada di situ. Tapi, beban internal yang selama ini kita pikul sendirian di dalam hati gara-gara memendam perasaan, nah, beban itulah yang pelan-pelan mulai terangkat.
Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Setelah semua ini, setelah kita capek banget pura-pura kuat, apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Apa tujuan akhir dari semua ini? Mungkin inilah jawabannya. Kemampuan untuk bisa duduk tenang dengan diri sendiri, mengakui apapun yang lagi kita rasain saat itu, dan ngasih izin ke perasaan itu untuk ada. Bukan tentang mengejar hidup yang sempurna, tapi tentang hidup di mana kita akhirnya bisa jujur sama diri sendiri. Karena dari titik penerimaan yang sederhana inilah, proses penyembuhan yang sesungguhnya bisa dimulai.